Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student, how are you today? Are you okay? I hope all of you in good condition and in good mood. So am I, like you, in good condition and in good mood. Today, Mom will ask you to learn English together and discuss about simple past tense. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan mengajak kalian mempelajari topik tentang simple past tense. Nah, before we start the lesson, we will know about learning object. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan mengetahui terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama adalah Ananda mampu mengidentifikasi dengan benar dan akurat untuk memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kejadian yang terjadi rutin maupun tidak rutin, atau bahkan kebenaran umum yang terjadi di waktu lampau. Yang kedua, Ananda mampu menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kejadian yang terjadi, rutin maupun tidak rutin, dan bahkan kebenaran umum yang terjadi di masa lampau. Nah, itu adalah dua tujuan pembelajaran yang menjadi kompetensi dalam pembelajaran kita kali ini. Okay, now we continue the lesson about simple past tense. Simple past. What simple past is? Apa itu simple past? Nah, look at the definition. Simple past is the events that happened in the past. Jadi, simple past itu adalah kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa atau keadaan yang sudah terjadi di masa lampau. Nah, itu kita ceritakan kembali saat sekarang, di mana peristiwa itu sudah dilalui. Nah, sekarang kita lihat sebelum kita lebih jauh. Nah, Ibu memberikan informasi tentang time signal atau penanda waktu yang bisa kita gunakan di dalam keterangan atau kalimat-kalimat yang terjadi di masa lampau. Ya, time signalnya antara lain yesterday, kemarin, last night, tadi malam, this morning, tadi pagi, bla bla bla, ago. Misalnya, once week ago, seminggu yang lalu. Last, bla bla bla. Misalnya, last week, minggu lalu. Last year, tahun lalu. Last month, bulan lalu. Dan yang selanjutnya, time signalnya a few days ago, beberapa hari yang lalu. And then the last, minutes ago, beberapa menit yang lalu. Okay, my students, there are some time signal that can be used in past tense. Jadi itu beberapa keterangan waktu yang bisa kita pakai dalam simple past tense atau kalimat-kalimat yang terjadi di masa lampau. Next. Nah, sekarang Ananda lihat simple past tense dengan to be, was, dan were. Di situ kebetulan tanpa kata kerja ya. Nah, to be, was, dan were ini merupakan to be bentuk lampau. Jadi to be-nya juga harus bentuk lampau untuk menyatakan kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. Nah, kapan kita pakai was dan kapan kita pakai were?
Nah, silahkan dilihat di kolom sebelah kiri dan di kolom sebelah kanan. Subjek I, she, dan he memakai to be was. Subjek you, we, dan they memakai to be were. Nah, kedua to be ini dipakai menyesuaikan dengan subjeknya. Kebetulan I di situ memakai was, walaupun dia orang pertama. Nah, kalian bisa lihat kalimatnya. I was happy yesterday. Saya bahagia kemarin. Linda was angry last night. Linda marah kemarin. Hendro was born 2 years ago. Hendro dilahirkan 2 tahun yang lalu. You were ready minutes ago. Kamu sudah siap beberapa menit yang lalu. Uncle and my nephew were here a few days ago. Paman dan keponakan sudah berada di sini beberapa hari yang lalu. They were together yesterday afternoon. Mereka sudah bersama-sama sejak kemarin siang. Nah, itulah my students, beberapa contoh yang bisa kamu amati, kamu cermati untuk Anda bisa menggunakan was atau were. Jadi harus disesuaikan. Kalau subjeknya jamak, maka to be lampaunya were. Kalau subjeknya tunggal, maka to be-nya was. Berikutnya, nah, kita akan melihat how to make negative and interrogative form in simple past. Nah, bagaimana cara membuat negatif dan interrogatifnya di dalam simple past? Tadi di atas sudah kita lihat beberapa contoh dalam kalimat positif. Nah, sekarang kita lihat beberapa contoh dalam kalimat negatif dan dalam kalimat tanya. Nah, tetap masih mempertimbangkan subjeknya disesuaikan dengan to be-nya. Di kolom sebelah kiri subjek tunggal, di kolom sebelah kanan subjek jamak. Nah, to be-nya juga disesuaikan. Nah, kita lihat. She was not happy yesterday. Kata was not biasa kita baca wasn't. Jadi, pembentukan kalimat negatifnya dengan menambahkan kata not setelah to be was, atau dengan menambahkan not setelah to be were. You were not sad last night. Atau kita baca you weren't sad last night. Nah, kita lanjutkan. Andy wasn't boring last night. We weren't ready minutes ago. Nah, itu contoh pembuatan dalam kalimat negatif. Nah, yang berikutnya, how to make interrogative sentence. Bagaimana kita membuat kalimat interrogatif atau kalimat tanya? Lihatlah contoh pada was Rini sad a week ago? Yes, she was. No, she wasn't. Untuk membuat kalimat tanya, to be lampaunya kita letakkan di paling depan. Jawaban yes, maka setelah subjek kita beri was. Jawaban no, setelah subjek kita beri to be wasn't. Nah, begitu juga untuk yang jamaknya. Were they sad last night? Yes, they were. No, they weren't. Nah, to be lampaunya kita letakkan di paling depan
Kemudian yes, subjek ditambah were. No, subjek ditambah were not atau weren't. Nah, okay my students. Now you look at the example carefully, patiently, and remember some example, and you must know how to make or how to form negative and interrogative sentences. Oke. Setelah kalian menyimak kalimat negatif dan kalimat tanya di dalam simple past tense yang tanpa menggunakan kata kerja, kita akan melihat video berikutnya. Nah, ini adalah one example of past tense. Were you okay yesterday? No, I wasn't happy yesterday. Were you okay yesterday? No, I wasn't happy yesterday. Apakah kamu oke kemarin? Tidak, saya tidak bahagia kemarin. Nah, ini adalah salah satu contoh dari topik kita simple past tense. Thank you for watching and learning. We continue simple past tense at the next video. See you again my students. Bye.